Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, rahmat dan kenikmatannya. Kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 12 semester ganjil tahun pelajaran 2022-2023 masih bersama saya Dadang Faris PDI, Guru Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 1 Ciawi Kabupaten Bogor. Dalam kesempatan ini akan menjelaskan atau menyampaikan tema perceraian pernikahan dalam pandangan Islam. Semoga bermanfaat. Sebab-sebab putusnya perkawinan. Sebab-sebab putusnya perkawinan sudah diatur dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan junto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kan, tapi dalamnya tidak ditemukan interpretasi mengenai istilah perceraian. Ini sebagai dasar hukum positif perceraian yang ada di Indonesia. Alasan-alasan untuk bercerai antara suami istri. Alasan-alasan untuk bercerai secara tegas telah diatur di dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan, pertama, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Yang kedua, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri. Adapun alasan untuk bercerai antara suami istri dalam kompilasi hukum Islam. Yang pertama, salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar untuk disembuhkan. Yang kedua, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin meninggalkan pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya. 3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. 4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. 5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. Dan terakhir, antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Kemudian cara-cara bercerai, bahwa perceraian dapat terjadi dengan cara pertama talak, kemudian yang kedua khulu, yang ketiga fasakh, yang keempat li'an, dan yang kelima ilah. Pada kesempatan ini, cara bercerainya yang akan disampaikan adalah tentang talak, khulu, dan fasakh. Pengertian talak, talak dari bahasa Arab dari kata tolaqa yang berarti melepaskan. Sedang yang dimaksud di sini adalah melepaskan ikatan perkawinan. Adapun talak menurut istilah syariat Islam ialah melepaskan atau membatalkan ikatan pernikahan dengan lafaz tertentu yang mengandung arti menceraikan. Menjadi dalilnya adalah sabda Rasul SAW, "Abghadul halala indallahi talaq." Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Adapun dalam kompilasi hukum Islam, ya, mengatur tentang pengertian talak adalah dalam pasal 117. Bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131. Hukum talak. Hukum talak ada 4. Yang pertama adalah nadab atau sunnah. Itu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga kemudaratan yang lebih banyak akan timbul. Kemudian hukumnya mubah bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu, sedangkan manfaatnya juga ada kelihatannya. Kemudian hukum wajib,
yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh hakim terhadap seseorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau pula membayar kafarat sumpah agar dia dapat bergaul kembali dengan istrinya itu. Dan hukumnya haram jika dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli. Cara-cara talak, beberapa cara talak. Pertama, talak dengan ucapan yang sharih atau jelas. Yang kedua, talak dengan ucapan tetapi secara kinayah atau sindiran. Ketiga, talak dengan tulisan melalui surat. Yang keempat, talak dengan isyarat yang dapat dipahami oleh orang lain. Yang kelima, talak dengan mengirim utusan. Dan yang keenam, talak dengan keputusan hakim. Jenis dan hukum talak. Jenis dan hukum talak yaitu ada dua. Talak sunni, yaitu talak yang dijatuhkan menurut ketentuan syara, sesuai dengan ketentuan hukum syara. Misalnya, suami mentalak istri yang sudah dicampurinya dengan satu talak waktu suci dan tidak mencampurinya di waktu suci tersebut. Ini adalah dalam pasal 121 kompilasi hukum Islam. Yang kedua, jenis talak dan hukumnya yaitu talak bid'i, talak yang bid'ah atau yang dibenci. Artinya, talak yang bertentangan dengan syara. Misalnya, seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan talak 3 dalam satu kalimat. Atau dengan 3 kali talak yang terpisah-pisah dalam satu waktu dan tempat. Atau mentalak istri pada saat istri sedang haid atau menstruasi, nifas atau waktu suci padahal malamnya ia telah disetubuhi. Ini ada dalam pasal 122 kompilasi hukum Islam. Jenis dan bilangan talak. Ada talak 1, yaitu suami masih bisa kembali merujuk kepada istrinya sebelum masa iddah habis. Tertera dalam pasal 118 kompilasi hukum Islam. Yang kedua, talak 2, yaitu suami masih bisa kembali merujuk kepada istrinya sebelum masa iddah habis. Ada dalam pasal 119 kompilasi hukum Islam. Dan yang ketiga, talak 3, yaitu suami tidak boleh kembali merujuk sebelum bekas istrinya dinikahi orang lain dan telah dicerai secara sukarela. Ini ada dalam pasal 120 kompilasi hukum Islam. Talak yang tidak dihukumi sebagai talak. Talak dianggap tidak jatuh berdasar pendapat sebagian besar ulama apabila pertama, suami dalam keadaan marah, yang kedua, suami dalam keadaan mabuk, yang ketiga, dalam keadaan dipaksa atau terpaksa, yang keempat, suami bergurau tanpa dibarengi niat mentalak, yang keempat, dijatuhkan tanpa sadar, dan yang keenam, keliru atau tidak sengaja. Akibat hukum perkawinan yang ditalak, akibat hukum perkawinan yang putus karena talak, sebagaimana dalam pasal 149 kompilasi hukum Islam. Yang pertama, memberi mut'ah yang layak kepada mantan istri. Bisa berupa uang atau benda, kecuali mantan istri tidak ditalak qabla dukhul, ya, belum digauli. Yang kedua, memberi nafkah selama istri dalam masa iddah. Yang ketiga, melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya atau sebagiannya. Yang keempat, memberi biaya hadanah, pemeliharaan untuk anak-anaknya yang belum berusia 21 tahun. Yang kelima, mantan suami berhak untuk merujuk mantan istrinya yang masih dalam masa iddah. Dan yang keenam, mantan istri selama masa iddah wajib menjaga dirinya agar tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain. Kemudian jenis perceraian yang kedua yaitu khulu. Talak khulu atau talak tebus ialah perceraian atas persetujuan suami istri dengan jatuhnya talak 1 kepada istri dengan tebusan harta atau uang dari pihak istri yang menginginkan cerai dengan cara khulu. Adapun syarat sah yang khulu ialah sebagai berikut. Yang pertama, perceraian dengan khulu itu harus dilaksanakan dengan kerelaan dan persetujuan suami istri. Yang kedua, besar kecilnya jumlah uang tebusan harus ditentukan dengan persetujuan yang bersama antara suami istri. Kemudian perceraian karena fasakh. Arti fasakh ialah merusakkan atau membatalkan. Ini berarti bahwa perkawinan itu diputuskan atau dirusakkan atau permintaan salah satu pihak oleh hakim pengadilan agama.
Adapun alasan-alasan yang diperbolehkan seorang istri menuntut fasakh di pengadilan ialah pertama, jika suami sakit, gila. Kedua, suami menderita penyakit menular yang tidak mungkin untuk sembuh. Yang ketiga, suami tidak mau atau kehilangan kemampuan untuk melakukan hubungan atau impotensi. Yang keempat, suami jatuh miskin hingga tidak mau memberi nafkah pada istrinya. Yang kelima, istri merasa tertipu baik dalam nasab, kekayaan, atau kedudukan suami. Yang keenam, suami pergi tanpa diketahui tempat tinggalnya dan tanpa berita. Yang keenam, sehingga tidak diketahui hidup atau mati dan waktunya sudah cukup lama. Adapun dalam perceraian, maka ada kesempatan untuk rujuk antara suami dan istri yang sudah bercerai. Syarat-syarat rujuk ialah pertama, mantan istri yang ditalak itu sudah pernah dicampuri. Yang kedua, dilakukan dalam masa iddah. Yang ketiga, harus disaksikan oleh 2 orang saksi. Yang keempat, talak yang dijatuhkan oleh suami tidak disertai iwat dari pihak istri atau tebusan. Yang kelima, persetujuan dari istri yang akan dirujuk. Ketentuan rujuk berikutnya, seorang suami dapat merujuk istrinya yang dalam masa iddah. Putus perkawinannya karena talak kecuali talak 3 atau talak yang dijatuhkan qabla dukhul. Jadi kalau talak 3 tidak bisa mantan suami kembali atau merujuk mantan istrinya. Atau wanita yang dinikahi oleh seorang pria kemudian diceraikan sebelum digauli. Maka tidak ada masa iddahnya, boleh langsung merujuk kembali. Yang ketiga, putus perkawinannya bukan karena khuluk atau dengan cara li'an. Karena dalam khuluk dan li'an tidak ada rujuk. Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan istri maka seharusnya tidak sah berdasarkan putusan pengadilan agama. Yang berikutnya, rujuk harus dibuktikan dengan kutipan pendaftaran rujuk atau RPR. Dan bila bukti itu hilang atau rusak sehingga tidak dapat digunakan lagi, maka bisa dimintakan duplikatnya pada instansi yang mengeluarkan. Berikutnya, masa menunggu atau masa iddah ya setelah bercerai. Pertama, iddah bagi perempuan yang ditalak dan masih menstruasi atau normal secara periodik, yaitu 3 kali menstruasi atau 3 kali suci. Yang kedua, iddah bagi perempuan yang telah menopause, ya, berhenti atau belum menstruasi, yaitu 3 bulan. Yang ketiga, iddah bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya, yaitu 4 bulan 10 hari. Kecuali bila ia hamil, maka iddahnya melahirkan kehamilannya. Keempat, iddah bagi perempuan yang hamil, yaitu sampai melahirkan kehamilannya. Demikian yang dapat disampaikan terkait materi perceraian menurut hukum Islam. Terima kasih. Mudah-mudahan pernikahan atas dasar iman mengantarkan pada kebahagiaan, bukan pada perceraian yang tidak diharapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.